Amplifier Max makin HD, efek senjata dan suara makin keren. Bisa yang biasa, Amplifier Max tetap bisa main bareng. Oke, daon nih. Atau cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Prasetya dengan NIM 6120-123-2191. Saya dari kelas RA9 Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Pada video kali ini saya akan membahas yang pertama, materi pertama yaitu pengertian dan komunikasi, yang kedua unsur-unsur komunikasi, yang ketiga bentuk dasar komunikasi, yang keempat bisnis dalam pandangan komunikasi, yang kelima tujuan dari komunikasi bisnis, yang keenam umpan balik bentuknya, yang ketujuh kesalahpahaman dalam komunikasi, yang ke-8 memperbaiki komunikasi dalam organisasi, yang ke-9 komunikasi dalam organisasi, yang ke-10 adalah pola komunikasi bisnis, yang ke-11 mengelola komunikasi bisnis, yang ke-12 masalah komunikasi dalam organisasi, 13 jenis-jenis komunikasi bisnis, komunikasi berdasarkan penyampaiannya, ke-15 komunikasi berdasarkan perilaku, 16 komunikasi berdasarkan kelangsungannya, 17 komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Selanjutnya ada materi komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Terus komunikasi bisnis terhadap perusahaan, pengertian, kelebihan, kekurangan, cara yang benar dalam berkomunikasi terhadap perusahaan. Amplifier Max makin HD, efek senjata dan suara makin keren. Bisa yang biasa, Amplifier Max tetap bisa main bareng. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengertian budaya dan pengertian komunikasi antar budaya. Alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya, hambatan komunikasi antar budaya, lalu ada etika komunikasi melalui teknologi, peran teknologi informasi melalui internet di dalam komunikasi bisnis, terus ada surat bisnis, pembagian surat, tujuan surat bisnis, bentuk surat bisnis, pengertian proposal, macam-macam dan fungsi proposal. Yang ketiga ada efektivitas dan struktur proposal, pengertian laporan, fungsi laporan. Yang kedua, pedoman membuat laporan yang baik, penggolongan laporan bisnis, sistematika laporan kelompok, teknologi dalam komunikasi bisnis, teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis, teknologi dalam komunikasi lisan, dan yang terakhir, pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Baik, kita langsung masuk ke materi pengertian dan fungsi komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, atau pesan dari pihak ke pihak lain melalui media tertentu dengan tujuan mencapai pemahaman yang sama, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, mempermudah distribusi pengetahuan dalam suatu organisasi atau kelompok. Yang kedua, membangun hubungan atau menjalin interaksi sosial yang baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Yang ketiga, mengkoordinasikan tindakan, memastikan setiap individu dalam organisasi memahami tugas dan tanggung jawabnya. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, pihak yang menyampaikan pesan atau pembicara, penulis, atau perusahaan. Yang kedua ada pesan, informasi atau ide yang ingin disampaikan. Yang ketiga ada media atau sarana komunikasi seperti lisan, tulisan, atau teknologi digital. Yang keempat ada komunikan, artinya pihak yang menerima pesan dan memberikan respons. Yang kelima ada efek, dampak yang ditimbulkan dari komunikasi tersebut. Yang keenam ada feedback atau umpan balik, tanggapan dari penerima pesan yang menunjukkan apakah pesan telah dipahami dengan benar. Materi selanjutnya ada bentuk dasar dari komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, disampaikan secara lisan atau percakapan langsung,
telepon, atau tulisan seperti email atau laporan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Dinyatakan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau nada suara tanpa kata-kata. Yang ketiga ada komunikasi visual, menggunakan gambar, diagram, atau video untuk memperjelas pesan. Materi selanjutnya ada peran komunikasi dalam bisnis. Komunikasi dalam bisnis sangat penting untuk 1. Membangun hubungan baik dengan pelanggan dan mitra bisnis. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam tim dan antar divisi. Yang ketiga, memastikan informasi tersampaikan dengan jelas dan efisien. Tujuan utama yang pertama ada menciptakan sinergi dalam bisnis melalui komunikasi yang efektif guna mencapai tujuan bersama. Materi selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama mempererat hubungan antar individu dalam organisasi. Yang kedua menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat. Free Fire Max makin HD, efek senjata dan suara makin keren. Sekarang ya terakhir Free Fire Max tetap bisa main bareng. Yang ketiga membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Materi selanjutnya ada umpan balik dalam komunikasi. Definisi umpan balik, tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan yang menentukan efektivitas komunikasi. Jenis umpan balik. Yang pertama ada positif, setuju atau mendukung pesan yang diterima. Yang kedua ada negatif atau kritik atau ketidaksetujuan terhadap pesan. Yang ketiga ada netral, tidak menunjukkan reaksi emosional yang jelas terhadap pesan. Materi selanjutnya ada kesalahpahaman dalam komunikasi. Faktor penyebabnya adalah yang pertama perbedaan bahasa dan istilah. Yang kedua, kurangnya perhatian atau pendengaran yang kurang aktif. Yang ketiga, distorsi pesan akibat media komunikasi yang kurang efektif. Dampak dari kesalahpahaman menimbulkan konflik dalam organisasi. Yang kedua, penyebaran informasi yang keliru dan menyesatkan. Yang kesembilan, materi 9 adalah cara memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, memberikan pelatihan komunikasi kepada karyawan. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi yang sesuai dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan keterbukaan serta budaya komunikasi yang sehat. Yang keempat, menerapkan sistem umpan balik yang terstruktur dan berkelanjutan. Materi selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi, yang berdefinisi proses pertukaran informasi di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama, yang bertujuan untuk yang pertama meningkatkan koordinasi dan kerjasama. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Materi selanjutnya ada pola komunikasi dalam bisnis. Pola yang pertama yaitu komunikasi vertikal, terjadi antara atasan dan bawahan dalam hierarki organisasi. Yang kedua, komunikasi horizontal yang terjadi antara individu berada dalam level atau jabatan yang sama. Yang ketiga, komunikasi diagonal, terjadi antara individu dari divisi atau unit kerja yang berbeda dalam perusahaan.
Materi selanjutnya mengelola komunikasi bisnis. Menggunakan teknologi komunikasi yang relevan seperti email, video conference, atau aplikasi manajemen proyek. 2. Mengadakan pelatihan keterampilan komunikasi bagi karyawan. Yang ketiga, menerapkan transparansi dalam penyampaian informasi. Yang keempat, memonitor efektivitas komunikasi melalui survei dan evaluasi rutin. Materi selanjutnya adalah masalah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kurangnya keterbukaan dalam berbagi informasi. Yang kedua, hambatan teknologi yang menghambat komunikasi digital. Yang ketiga, kurangnya kejelasan dalam pesan yang disampaikan. Yang keempat, kurangnya kepercayaan antar individu dalam tim. Materi selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, berdasarkan penyampaian, lisan dan tulisan. Yang kedua, berdasarkan perilaku, seperti formal yang biasa diadakan pada rapat atau laporan resmi, dan informal seperti percakapan santai atau chat. Yang ketiga, berdasarkan kelangsungannya, langsung atau tatap muka, dan tidak langsung, email atau surat. Yang keempat, berdasarkan tujuan, informasi, persuasi, hiburan, dan yang terakhir ada edukasi. Yang kelima, berdasarkan ruang lingkup, internal dalam organisasi dan eksternal dengan pelanggan atau mitra bisnis. Materi selanjutnya ada dampak komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Definisinya, interaksi yang terstruktur antara perusahaan dengan berbagai pihak guna mencapai tujuan tertentu. Kelebihannya adalah meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, mempererat hubungan profesional antar individu dan divisi. Dan memiliki kekurangan. Yang pertama, seperti berpotensi menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, membutuhkan biaya operasional untuk mengimplementasikan sistem komunikasi yang efektif. Materi selanjutnya adalah cara berkomunikasi yang efektif dalam perusahaan. Pertama, menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan sopan. Yang kedua, menghindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang sulit dipahami. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan umpan balik. Yang keempat, menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens yang dituju. Free Fire Max makin HD, efek senjata dan suara makin keren. Sekarang biasa, Free Fire Max tetap bisa main bareng. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu budaya dan komunikasi antar budaya. Yang pertama ada pengertian budaya. Budaya adalah sistem nilai, adat istiadat, norma, bahasa, seni, dan teknologi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Elemen utama budaya mencakup bahasa, agama, nilai sosial, adat istiadat, dan teknologi seni. Yang kedua, pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses interaksi dan pertukaran informasi antar individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Penting untuk memahami perbedaan bahasa, norma sosial, dan perspektif budaya dalam komunikasi ini. Yang ketiga, ada alasan mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman lintas budaya, seperti menghindari kesalahpahaman dan memperkuat hubungan global. Yang kedua, membantu adaptasi di lingkungan multikultural, seperti berguna dalam dunia bisnis, pendidikan, dan interaksi sosial, mencegah konflik budaya, seperti mengurangi prasangka dan stereotip yang dapat menghambat kerjasama. Hambatan-hambatan
dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama ada perbedaan bahasa. Makna kata atau ekspresi bisa berbeda dalam berbagai budaya. Stereotip atau prasangka, penilaian subjektif terhadap budaya lain dapat menghambat komunikasi efektif. Ketidakpekaan terhadap budaya lokal. Tidak memahami norma dan etika lokal dapat menyebabkan kesalahpahaman. Materi selanjutnya ada teknologi dalam komunikasi. Yang pertama, etika komunikasi melalui teknologi, menggunakan bahasa yang sopan. Hindari penggunaan kata-kata yang dapat menyinggung. Yang kedua, menghindari penyebaran informasi palsu atau hoaks. Pastikan sumber informasi valid sebelum menyebarkan. Yang ketiga, ada melindungi privasi data pribadi, tidak menyebarkan informasi sensitif tanpa izin. Yang kedua, peran teknologi dalam komunikasi bisnis. Pertama, mempercepat komunikasi, menggunakan email, chat, atau video conference untuk komunikasi internal dan eksternal, memperluas jaringan bisnis, seperti digital marketing dan e-commerce, memudahkan interaksi dengan pelanggan global. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi kerja. Cloud computing memungkinkan kolaborasi real-time antar tim. Meningkatkan transparansi, seperti dokumentasi digital membantu dalam pelacakan keputusan bisnis. Materi selanjutnya adalah surat dan bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama, pusat bisnis. Area yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan seperti SCBD, Central Business District atau biasa disingkat SCBD. Peran utamanya menjadi pusat perkantoran transaksi bisnis dan layanan keuangan. Yang kedua, ada surat dalam komunikasi bisnis. Jenis surat. Yang pertama ada surat resmi. Digunakan untuk keperluan formal, perusahaan atau institusi. Yang kedua ada surat informal, bersifat lebih pribadi dan tidak terikat aturan formal. Yang ketiga ada surat pribadi, digunakan untuk komunikasi individu di luar konteks bisnis. Yang terakhir ada surat bisnis, berisi komunikasi antara perusahaan, pelanggan, atau mitra bisnis. Tujuan surat bisnis dibuat sebagai sarana komunikasi formal dalam perusahaan, menyampaikan informasi penting terkait bisnis, negosiasi, atau kesepakatan. Digunakan untuk promosi, penawaran, atau pengumuman. Bentuk-bentuk surat bisnis. Yang pertama ada full block style, seluruh bagian surat rata kiri, paling formal. Yang kedua ada semi block style, ada indentasi pada paragraf, lebih fleksibel. Yang ketiga ada modified block style, tanggal dan tanda tangan berada di sisi kanan. Materi selanjutnya ada proposal dan laporan. Proposal merupakan dokumen yang berisi rancangan kegiatan, proyek, atau bisnis yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan atau pendanaan. Yang kedua ada fungsi proposal sebagai alat komunikasi yang menjelaskan ide atau rencana, sebagai dokumen perencanaan untuk mengukur kelayakan suatu kegiatan, sebagai bahan evaluasi sebelum proyek dijalankan. Struktur dalam proposal. Yang pertama ada pendahuluan, gambaran umum dan tujuan proposal. Yang kedua, latar belakang, seperti alasan mengapa proyek kegiatan diperlukan. Tujuan, sasaran yang ingin dicapai. Yang keempat, rincian kegiatan, penjelasan tentang langkah-langkah atau tahap-tahap yang akan dilakukan. Yang kelima, anggaran, estimasi biaya yang dibutuhkan. Yang keenam, penutup, ringkasan dan harapan dari pengajuan proposal. Yang kedua ada laporan. Laporan merupakan dokumen tertulis yang menyampaikan informasi tentang sesuatu kegiatan atau kejadian. Fungsi laporan yang pertama sebagai media komunikasi formal dalam organisasi, yang kedua sebagai bahan evaluasi bagi manajemen, dan yang ketiga sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan berbasis data. Ciri-ciri laporan yang baik. Yang pertama jelas, mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua ada sistematis, mengikuti struktur yang logis. Yang ketiga ada relevan, hanya memuat informasi yang berkaitan dengan tujuan laporan. Yang keempat ada berbasis data valid, berdasarkan bukti dan analisis yang akurat.
Struktur laporan. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup laporan. Yang kedua ada pembahasan, data, analisis, dan temuan utama. Yang ketiga ada kesimpulan, ringkasan hasil laporan. Yang keempat ada rekomendasi, saran atau langkah lanjutan berdasarkan temuan. Materi kelima yaitu teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, teknologi tertulis dalam bisnis. Yang pertama ada email, seperti sarana komunikasi resmi yang cepat dan efisien. Yang kedua ada dokumen digital seperti Google Docs, Microsoft Word, dan PDF untuk berbagi informasi. Yang ketiga ada platform kolaborasi seperti Microsoft Teams, Slack, dan Trello untuk manajemen kerja tim. Yang kedua teknologi lisan dalam bisnis, video conference seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams untuk komunikasi jarak jauh. Yang kedua ada virtual reality, biasa disingkat VR atau augmented reality, digunakan dalam presentasi interaktif dan pelatihan karyawan. Yang ketiga ada pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Dampak positifnya adalah mendukung globalisasi, memudahkan komunikasi bisnis lintas negara. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi, mempercepat alur kerja dan pengambilan keputusan. Yang ketiga menyediakan data real time, seperti memudahkan pemantauan dan analisis informasi. Dampak negatifnya adalah ketergantungan pada teknologi. Komunikasi bisa terhambat saat sistem mengalami gangguan. Yang kedua ada ancaman keamanan cyber. Data perusahaan rentan terhadap kebocoran dan peretasan. Yang ketiga ada kurangnya interaksi personal, seperti mengurangi komunikasi tatap muka yang membangun hubungan lebih erat. Yeah, boy. Nice. Kesimpulan dari materi komunikasi bisnis adalah bahwa komunikasi merupakan elemen krusial dalam dunia bisnis karena berfungsi untuk menyampaikan informasi, membangun hubungan, dan meningkatkan koordinasi dalam organisasi. Komunikasi yang efektif bergantung pada pemahaman terhadap unsur-unsurnya seperti komunikator atau pengirim pesan, pesan, media atau komunikan, penerima pesan, efek, dampak komunikasi, dan umpan balik tanggapan dari penerima. Terdapat berbagai bentuk komunikasi seperti verbal atau lisan dan tulisan, nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur tubuh, nada suara, dan visual gambaran grafik video. Dalam organisasi, pola komunikasi dapat bersifat vertikal atasan bawahan, horizontal antara rekan dan kerja setingkat, dan diagonal seperti antar divisi berbeda. Kesalahpahaman dalam komunikasi dapat disebabkan oleh hambatan seperti perbedaan bahasa, kurangnya perhatian, atau distorsi pesan yang berpotensi menimbulkan konflik dan informasi yang salah. Oleh karena itu, komunikasi dalam bisnis harus dikelola dengan baik melalui pelatihan keterampilan komunikasi, penggunaan teknologi yang sesuai, keterbukaan dalam menyampaikan informasi, serta penerapan feedback secara konsisten. Secara keseluruhan, komunikasi bisnis yang baik akan meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat pengambilan keputusan, serta membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih solid dalam organisasi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip komunikasi bisnis yang tepat, perusahaan dapat mencapai tujuan secara lebih efisien dan profesional.